bahwa ada yang mendirikan partai dengan nama perubahan, itu adalah haknya. Tidak boleh kita menghalangi hak konstitusional. Tapi apakah itu inisiatif dari Anies? Bukan. Teman-teman semuanya, siapkan kalimat-kalimat yang bisa dikirimkan kepada Pak Anies Baswedan. Kalimat-kalimat selamat ya. Selamat Pak Anies atau gimana gitu, terserah. Karena partai yang katanya digadang-gadang akan menjadi partai pengusung Pak Anies Baswedan sudah dideklarasikan. Iya, serius. Coba tonton yang satu ini. Partai Perubahan. Deklarasi Partai Perubahan. Kami rakyat Indonesia. Yang menginginkan perubahan lebih baik. Dengan ini menyatakan berdirinya Partai Perubahan. Sebagai wadah perjuangan menuju Indonesia adil dan makmur untuk semua. Hal-hal ya nanti dibahas nanti. Hal-hal selain itu dibahas nanti katanya. Yang penting deklarasi dulu aja. Siapa tahu nanti mulai dari sekarang sudah bisa disiapkan Pak Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden di pemilu 2029 nanti. Kasih tepuk tangan dulu. Setelah pemilu 2024 jadi pengalaman pahit buat Pak Anies Baswedan. Dari situ pengalaman-pengalaman itu kan membuat para pendukungnya, wah ini nggak bisa nih. Ini Pak Anies harus bikin partai sendiri. Kalau ngandelin partai-partai yang udah ada, ini bakal dikerjain terus lah. Bakal ditinggal-tinggal terus, bakal diperalat terus, gitu. Ini nggak kebalik atau gimana? Bukannya Anies Baswedan dituduh kutu loncat ya. Ketika satu partai nggak bisa ngusung, pindah ke partai yang lain, kan gitu ya? Tapi namanya pendukung ya. Namanya pendukung tetap akan memandang Anies Baswedan sebagai orang yang paling benar lah daripada misalkan di head to head dengan urusan partai dan seterusnya. Padahal kan partai politik itu mau mengusung atau mau nggak ngusung itu kan banyak pertimbangan. Ya mungkin aja partai politik itu mempertimbangkan, menghitung langkah-langkah politik, kalkulator politiknya itu sudah mereka hitung bahwa Anies Baswedan ya ini satu dan lain hal tidak bisa diusung. Misalkan PDIP yang katanya kemarin mau ngusung Pak Anies di Pilkada Jakarta nggak jadi kan gitu. Itu sakit itu. Detik-detik akhir loh, ya kan. Nah, barusan kan kita melihat satu video di mana simpatisan dari Anies Baswedan tuh mendeklarasikan Partai Perubahan Indonesia. Selamat. Ya walaupun mesti didaftarkan dulu ke apa istilahnya, Menkumham atau gimana? Itu kan belum diproses, tapi deklarasinya dulu nggak apa-apa lah. Deklarasi dulu nggak apa-apa. Adalah Robby Nur Hadi nih teman-teman. Aktor intelektual di balik deklarasi dari Partai Perubahan Indonesia atau PPI. Ini orang adalah mantan ketua relawan Anies di luar negeri gitu. Jadi karena kedekatannya Robby Nur Hadi ini menurut beberapa orang punya apa istilahnya ya, punya akses ke Anies untuk ngurusin deklarasi Partai Perubahan Indonesia gitu. Nah ini tapi ada beberapa keterangan yang kontradiktifnya itu atau berlawanannya itu. Ada orang yang bilang Robby Nur Hadi itu karena dekat dengan Anies makanya dapat mandat untuk bikin partai dan bahkan mendeklarasikan partai itu. Tapi beberapa orang yang lain itu justru berpendapat Robby Nur Hadi ini memang simpatisan Anies Baswedan. Tapi apa yang dia lakukan itu tidak mewakili atau tidak sepersetujuan atau istilahnya itu keterlibatan Anies di deklarasi ini itu minim alias hampir tidak ada. Loh. Tapi ya toh.
Nah, katanya mau ngusung Pak Anies di Pilpres nanti 2029. Lah kok malah keterlibatan Pak Anies di dalam deklarasi ini minim? Ini maksudnya gimana? Loh, Pak Anies juga aneh, orang ada relawannya loh. Udah repot-repot dibikinin partai kok ya nggak mau gabung. Ini gimana? Yang jelas ini gimana? Saya bingung ini. Robby Nur Hadi jadi ini inisiatifnya siapa? Inisiatif pribadi dari Robby Nur Hadi atau ini dorongan dari Anies Baswedan? Ini aneh. Tapi kalau misalkan ini inisiatif dari Robby Nur Hadi, isinya itu sama. Isi dari misi dari PPI itu adalah mendeklarasikan mengusung Anies menjadi calon presiden 2029. Tetap itu, misinya tetap itu. Tapi di tempat terpisah Anies Baswedan itu klarifikasi bahwa dia itu tidak ikut-ikutan katanya. Walah, kok malah cuci tangan. Ini gimana ini? Ini pendukungnya itu sudah repot-repot deklarasi loh Pak Anies, kok malah cuci tangan, nih gimana? Terkait dengan soal itu, sederhana. Saya juga heran kenapa maksa? Kenapa dia maksa? Maksa? Hehehe. Ini siapa yang maksa ini? Saya berkali-kali menyatakan bahwa saat ini kita belum ada rencana untuk membuat partai. Sudah dikatakan. Dan Pak Anies bilang kita sekarang ini tidak ada rencana bikin partai. Loh, yang barusan dideklarasikan itu partainya siapa Pak Anies? Itu partainya siapa? Ya bukannya Pak Anies itu diajangin di partai yang satu ini untuk didorong menjadi calon presiden di 2029 Pak Anies. Ini gimana maksudnya? sudah berkali-kali disampaikan. Tapi kalau ada orang mau membuat partai, saya juga tidak berhak melarang. Betul tidak? Nggak boleh. Nah, kalau mau pasang foto harus minta izin. Kalau mau pasang foto, tapi bahwa aspirasi mendirikan partai itu hak warga negara. Tapi saya tidak. Jadi, Bung Burhan Muhammad, Saya tidak. Anda dan teman-teman semua pilih mau ikut yang mana. Kalau sudah begitu, yuk kita kerjakan yang sekarang kita kerjakan. Bahwa ada yang mendirikan partai dengan nama perubahan itu adalah haknya. Tidak boleh kita menghalangi hak konstitusional. Tapi apakah itu inisiatif dari Anies? Bukan. Bukan. Itu bukan inisiatif dari saya. Oke. Jadi, nah, sebetulnya sederhana saja. Nanti kita sambil jalan kita berkabar. Kalau ada mau melakukan langkah sesuatu, pasti saya akan hubungkan. Pasti. Kalau tidak ada pengumuman, ya berarti tidak ada. Jangan tanya Pak, pengumumannya kapan? Loh, belum ada pengumuman kapan? Ya kan? Sederhana. Jadi sebelum sampai di situ, buat semuanya, saya berharap kita rapikan. Dan kita rapikan itu artinya kalau saya sampaikan kita belum melakukan langkah khusus untuk partai, ya sudah. Sabar. Kalau usah dulu. Kalau mau jalan sendiri, ya itu haknya. Jelas ya? Jadi Pak Gunawan, tidak perlu gelisah Pak. Tidak perlu gelisah. Kenapa? Jadi dengan begitu sekalian, insya Allah tadi saya sampaikan. Peristiwa Surabaya kemarin hikmahnya apa coba? Secara militer kalah, betul nggak? Secara peperangan menang. Nah, jadi sabar dulu, ya. Jangan kita buru-buru nantinya malah akhirnya. Nah, begitu kira-kira ya jawaban. Waduh, kok jadi begini jawaban dari Pak Anies. Nah, ini terus Pak Robby Nur Hadi ini gimana? Kalau misalkan Pak Robby nonton video barusan,
Pak Anies bilang itu bukan inisiatif saya tidak terlibat di dalam deklarasi. Ya kalau tadi di video kayaknya memang nggak ada Pak Anies sih. Tapi kalau misalkan sampai Pak Anies itu terus denial, menolak keberadaan Partai Perubahan Indonesia, ini artinya apa gitu? Apakah artinya Anies Baswedan tuh nggak mau cawe-cawe pembentukan partai? Jadi pas waktu membangun begini ya sejauh mungkin inilah jangan terlibat. Nanti kan keluar usaha, keluar duit, keluar tenaga ya toh. Pak Anies cukup datang aja, cukup muncul kalau misalkan nanti partai udah jadi, udah punya suara, tinggal nyalonin lah itu baru Pak Anies muncul. Apa mau begitu? Sementara kan Pak Anies suka loncat-loncat partai dari partai satu ke partai yang lainnya gitu. Atau gimana ini maksudnya ini? Atau ini Pak Anies itu kan kalimat-kalimatnya bersayap ya toh. Saya kok khawatir yang namanya simpatisannya Anies yang bernama Robi Nur Hadi ini kemakan omongannya Anies karena kan ngambang biasanya Pak Anies tuh ngambang biasanya kalimat-kalimat itu enggak iya atau tidak tapi ngambang gitu ya. Mungkin ini Pak Robi Nur Hadi ini ketika konfirmasi ke Pak Anies, ini Pak Anies gimana kalau kita bikin partai, ini jawabannya bukan iya atau tidak atau gimana gitu ya, tapi jawabannya ngambang. Nah ini mungkin Pak Robi Nur Hadi kemakan omongan ngambangnya Anies Baswedan, ditindaklanjuti, udah konsolidasi sampai daerah-daerah, dideklarasikan tanggal 10 November kemarin. Bergaul dengan Anies Baswedan tuh mesti bawa KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan sampai tergelincir memaknai dan menafsirkan kalimat-kalimat Anies ini jadi salah tafsir gitu. Adian itu pernah bilang orang lapar itu kalau datang ke Prabowo tuh dikasih makan gratis. Tapi kalau orang lapar datang ke Anies Baswedan itu dapat petuah-petuah bijak. Adian yang bilang, bukan saya. Saya cuman menyampaikan ulang gitu. Nah, soal deklarasi Partai Perubahan Indonesia ini baru dideklarasikan kemarin tanggal 10 November. Mereka tuh nyeting ini tuh bertepatan ngepasin sama Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Pahlawan kan sudah dikenang pertandingannya tuh jauh gitu. Atau kok pertandingan sih? Peperangan atau perjuangan. Perjuangannya tuh kan sudah lama, lampau gitu. Makanya disebut dengan pahlawan. Ini baru deklarasi kok sudah pengen jadi pahlawan. Hei, maksud Anda apa? Nah ini ada beberapa ide atau aspirasi yang kemudian dijadikan aspirasi utama dari Partai Perubahan Indonesia. Ada 3 tuntutan, yaitu harga sembako dan kebutuhan dasar rakyat terjaga atau diturunkan begitu. Ini menarik ini. Kemudian berantas KKN dan yang terakhir tegakkan 4 pilar kebangsaan dengan sungguh-sungguh. Wah, bagus. Tapi ini partai yang benar-benar ngefans berat dengan Anies Baswedan. Jadi partai yang berdiri, yang ADART-nya, yang jelas pokok ini Pak Anies gimana diusung, diuntungin dengan situasi politik apapun, dimenangkan dan seterusnya. Ini khawatir saya, ini jadi kejadian lagi ada pemerintah daerah. Kalau misalkan Partai Perubahan Indonesia ini ikut pemilu kan pastinya juga ikut pilkada, juga ikut pileg, bukan cuma ngurusin Pak Anies di pilpres kan. Ya masa ngurusin Pak Anies doang terus gak ikut pilkada pileg, ya rugi dong bos, rugi banget dong. Pemilu kan ada 3, ada pileg, ada pilpres, ada pilkada gitu ya. Masa cuman ngurusin Pak Anies kan nggak mungkin di pileg dan juga di pilkada. Pilkada masih mungkin sih, kemarin kan gagal. Ya tapi kan fokus target utamanya kan jadi presiden, tentu saja pilpres. Ya tapi kalau misalkan sebuah partai cuman ngurusin pilpres ya rugi dong. Ya pasti kalau misalkan mereka ikut pemilu ya ikut di pilpresnya sekalian, ikut di pilkadanya sekalian, ikut di pilegnya sekalian. Ketakutan saya kalau misalkan calon-calon kepala daerah dari Partai Perubahan Indonesia ini kemudian terpilih
menjabat sebagai kepala daerah di daerah tertentu gitu. Ini mengulangi kasusnya Ganjar dan juga Iwayan Koster di Bali, Ganjar di Jateng. Jadi punya agenda sendiri aja gitu. Pak Jokowi waktu itu punya agenda Piala Dunia U20, mereka nurut ke ketumnya untuk ngebatalin itu dan menolak. Kayak ini kan lucu, nggak boleh, nggak bisa gitu. Gubernur itu adalah kepanjang tanganan presiden. Presiden punya program ya dituntaskan dan disukseskan kan gitu. Ini kalau misalkan Partai Perubahan Indonesia ini punya calon kepala daerah kemudian terpilih, ketakutan saya ya manutnya sama Anies Baswedan, bukan manutnya sama presiden. Lucu lagi ini nanti. Apa-apa pokok titahnya Anies ini akan jadi titah utama pembentuk kebijakan partai. Kalau Pak Anies nggak setuju, presiden atau siapapun yang melarang ya nggak bisa. Ini kan lucu lagi. Tapi sebelum kita bahas macam-macam itu dikelirkan dulu Pak Robin Nur Hadi. Kok Pak Anies katanya nggak terlibat dan nggak mau cawe-cawe sampai bilang itu bukan ide dan inisiatif dari Pak Anies. Ini gimana ini? Waduh, kemakan omongannya Pak Anies ini Pak Robin Nur Hadi ini. Waduh.